Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan cerita-cerita yang menarik. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, khususnya di daerah perkampungan, sosok hantu genderuwo cukup sering disebut. Walaupun keberadaan sosok hantu ini belum dipastikan, tapi genderuwo cukup populer dengan perawakannya yang besar, hitam, dan mata merah. Nama asli genderuwo diduga berasal dari nama Gandarwa. Dulu, di saat tanah Nusantara masih kental dengan nilai-nilai Hindu dan Buddha, masyarakat setempat sudah mengenal nama Gandarwa, suatu makhluk gaib yang bertugas sebagai pembawa pesan dari para dewa dan pemusik surgawi. Jadi pada dasarnya mereka adalah makhluk supranatural yang tinggal di kayangan. Bahkan hingga hari ini, orang India menyebut Gandarwa untuk orang-orang yang ahli di musik klasik India. Nama Gandarwa di budaya Jawa ini kemudian berubah menjadi genderuwo. Dan seiring dengan pergeseran budaya dan tradisi, pengertian genderuwo di Jawa pun sudah berubah dengan Gandarwa. Di dalam bukunya The Javaanse Geestenwereld atau Dunia Roh Jawa, H.A. van Hien menjelaskan, genderuwo adalah makhluk yang suka menakut-nakuti manusia. Di siang hari, ia dapat tampil dengan wujud ular besar, buaya, atau macan. Di malam hari, ia bisa berubah wujud menjadi lelaki rupawan dan mengganggu perempuan yang melintas di jalan sepi. Berdasarkan kepercayaan Jawa, genderuwo adalah makhluk yang tidak membahayakan manusia. Karena pada umumnya, hanya menakut-nakuti dengan wujudnya yang besar, hitam, dan kekar. Sesekali melempar batu ke atap rumah atau pintu. Hal ini juga dijelaskan di buku tua lainnya, The Religion of Java, yang versi bahasa Indonesianya dicetak dengan judul Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, karya antropolog Clifford Geertz. Clifford mewawancarai dan meneliti masyarakat Jawa di tahun 1950-an. Menurut isi bukunya, genderuwo pada dasarnya tidak ada niat jahat dan tujuannya hanya menakut-nakuti. Namun menurut Clifford, walau genderuwo menyukai lelucon, makhluk ini bisa berubah menjadi sosok yang berbahaya. Seringkali mereka muncul dalam wujud orang tua, kakek, anak, atau saudara kandung sambil berkata, "Hei, ayo ikut aku." Dan jika ada orang yang menuruti ajakannya, maka orang itu akan hilang. Keluarga yang kehilangan akan mencari sambil memukul pacul, arit, panci, atau alat-alat lain yang menghasilkan suara bising. Suara gaduh itu diharapkan akan mengganggu genderuwo, sehingga mau melepaskan orang yang diajaknya. Kasus lain yang berbahaya adalah genderuwo terkadang bisa meniduri wanita manusia. Kadang-kadang, menurut Clifford, genderuwo mampu menyamar menjadi suami seorang perempuan lalu menidurinya. Maka lahirlah anak yang menyerupai raksasa. Berdasarkan catatan Clifford, dia mendapatkan informasi di Mojokuto ada seorang yang tampangnya besar, hitam, dan bentuknya aneh, yang konon dipercaya hasil dari genderuwo dan manusia. Namun kemudian orang itu meninggal pada usia 16 tahun. Belakangan di tahun 2013, Indonesia juga sempat dihebohkan oleh Wagini yang mengaku anak genderuwo dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, yang bahkan sempat tampil di beberapa televisi nasional. Habitat hunian kegemaran genderuwo adalah bebatuan basah, bangunan tua,
pohon besar yang teduh, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Menurut mitos, pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di daerah hutan seperti Hutan Jati Cagar Alam Danalaya, Kecamatan Slogohimo, sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo di Kulon Progo, sekitar 60 km ke barat Yogyakarta. Asal-usul genderuwo dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak wajar, bisa akibat bunuh diri, penguburan yang tidak sempurna, atau kecelakaan. Sehingga arwah orang tersebut menjadi penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Ada kisah yang datang dari satu daerah di Kalimantan Timur mengenai gangguan sosok genderuwo. Kisah ini menceritakan kejadian yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Amirah, seorang kembang desa di daerahnya. Wanita cantik yang sehari-harinya membantu pekerjaan orang tua berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Biasanya hasil dari kebun dijual kepada seorang pengepul yang berada jauh dari tempat mereka, dan menjadi tugas Amirah untuk membawa hasil kebun ke tempat sang pengepul. Jarak yang jauh kerap menyebabkan Amirah kembali ke rumah setelah malam tiba. Selama ini tidak ada hal yang aneh. Hingga suatu waktu, pada saat akan mengantar hasil kebun, di tengah jalan Amirah bertemu dengan seorang pria tampan dengan tujuan ke kota terdekat, yang kebetulan dekat dengan tempat sang pengepul. Karena dirasa tujuan searah, maka Amirah pun merasa senang karena ada teman dalam perjalanan. Pria itu terlihat cukup tegap, tampan, dan sigap dengan membantu membawakan beberapa dagangan milik Amirah. Tidak ada hal yang mencurigakan dari sosok pria itu. Dan ketika Amirah sampai di rumah, Amirah menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Beberapa kali pertemuan terjadi, dan bahkan pria itu pernah bertemu dengan orang tua Amirah. Namun ayah Amirah merasakan ada hal yang aneh, karena selama ini dia tidak pernah melihat orang itu, baik di kampungnya ataupun di kampung sebelah. Karenanya, ayah Amirah mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Namun karena Amirah sudah merasa jatuh hati, maka ucapan ayahnya sedikit diabaikan. Amirah merasa pria itu baik, banyak membantu, dan selama ini tidak pernah berbuat sesuatu hal yang membahayakan atau bahkan menyakitinya. Ucapannya cukup sopan. Dia pun berpikir tidak ada yang salah dengan pria itu. Hari berganti hari. Hati Amirah pun semakin menyukai pria ini, yang ternyata bernama Alex. Semakin dekat hubungan mereka, semakin protektif sikap Alex terhadap Amirah. Dan terkadang Amirah merasa Alex terlalu berlebihan. Beberapa kali Alex ikut mengantar Amirah untuk menjual hasil kebunnya. Namun saat bertemu dengan sang pengepul, Alex tidak berbicara sepatah kata pun. Setiap kali sang pengepul bertanya, hanya dibalas dengan senyuman tanpa berkata-kata. Sang pengepul yang sudah kenal Amirah sejak lama mengingatkan Amirah untuk hati-hati dengan orang yang baru dikenal, karena sang pengepul tidak pernah melihat Alex sebelumnya. Selama beberapa kurun waktu, Amirah pun kemudian bertanya kepada Alex mengenai keluarga dan di mana tempat tinggal Alex selama ini. Alex menjawab bahwa dia tinggal agak jauh dari kampung tempat Amirah tinggal. Karena Amirah berpikir mereka saling suka, maka tidak ada salahnya kalau Amirah berkunjung ke rumah Alex dan berkenalan dengan keluarganya. Karena terus didesak, maka Alex pun menyetujui permintaan ini dengan syarat
Hal itu dilakukan setelah mereka pulang dari mengantar dagangan. Hati Amirah pun senang mendengar ucapan Alex. Hingga suatu malam yang sudah disepakati, sehabis mengantar barang dagangan, Alex berjanji akan membawa Amirah ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah Alex, Amirah bertanya, sudah berapa lama Alex tinggal di kampung itu, dan Alex menjawab, sudah lama sekali, hanya tidak menjelaskan berapa lama tepatnya. Setibanya di rumah Alex, Amirah tertegun dan terkesima karena rumahnya begitu bagus dan indah, ibarat istana dalam dongeng. Semakin masuk ke dalam rumah, Amirah semakin dibuat terpesona karena isi dan perabotan rumah Alex belum pernah dia lihat sebelumnya. Sesaat kemudian Amirah bertanya kepada Alex tentang orang tuanya. Dan Alex menjawab kalau orang tuanya sedang keluar kota mengurus usaha mereka. Tak lama kemudian mereka berbincang dan bersenda gurau selayaknya orang yang sedang kasmaran. Hingga Amirah tersadar hari semakin larut dan harus segera pulang. Saat Amirah minta izin untuk pulang, wajah Alex terlihat tidak senang. Dari wajah yang awalnya terlihat menyenangkan, seketika berubah menjadi menakutkan. Amirah yang melihat perubahan pada fisik Alex menjadi takut dan segera ingin keluar dan pergi dari situ. Alex yang melihat Amirah ketakutan, langsung mengizinkan Amirah untuk pulang dan menjelaskan arah jalan pulang menuju rumahnya. Keesokan hari, orang tua Amirah bertanya, kenapa semalam pulang larut malam tidak seperti biasanya? Amirah menjawab bahwa kemarin malam dia mampir ke rumah Alex. Orang tua Amirah seketika menjadi marah dan kembali mengingatkan untuk lebih berhati-hati. Namun Amirah yang sudah terlanjur jatuh hati tidak menghiraukan kata-kata orang tuanya dan bersikukuh untuk tetap melanjutkan hubungan dengan pria pujaannya. Beberapa hari berlalu, aktivitas mengantar barang dagangan berlangsung seperti biasa. Namun Amirah tidak melihat kehadiran Alex di tempat biasa. Pernah satu kali Amirah mencoba untuk mendatangi rumah Alex, tapi gagal karena dia tidak dapat menemukan jalan yang kemarin dilalui. Hingga suatu hari, Amirah dan keluarga mendengar kabar ada anak gadis yang hilang di dalam hutan dekat kampung sebelah. Amirah yang mendengar kabar itu terkejut karena daerah yang disebutkan adalah daerah yang dekat dengan rumah Alex. Beberapa hari kemudian, kembali terdengar kabar ditemukan sesosok mayat di pinggir sungai dekat kampung Amirah. Warga langsung datang ke lokasi untuk melihat kejadiannya. Saat itu, mayat yang ditemukan ternyata adalah sosok anak gadis yang hilang dengan kondisi perut yang terkoyak. Kemudian mayat dibawa oleh beberapa warga dan aparat kepolisian ke rumah duka. Amirah yang sedang berkunjung ke rumah duka mendengar berbagai macam cerita. Tapi yang membuat hati galau adalah fakta bahwa anak gadis tersebut hilang dekat rumah Alex. Hal itu lalu disampaikan kepada orang tuanya. Amirah juga bercerita bahwa kondisi rumah Alex sangat berbeda dengan rumah orang-orang kampung pada umumnya. Orang tua Amirah yang mendengar cerita itu lalu berpikir, apakah Alex terlibat atas kematian gadis itu? Karena memang daerah itu merupakan hutan yang dipercaya angker oleh warga sekitar. Orang tua Amirah menjadi semakin khawatir akan keselamatan putrinya. Beberapa hari kemudian, saat Amirah pergi untuk mengantarkan dagangan, di tengah jalan Amirah bertemu dengan seorang wanita paruh baya, namun masih terlihat cantik dan menawan, tidak seperti penampilan orang desa pada umumnya.
Karena wanita itu menyapa dan berbicara dengan sopan, maka Amirah membalas sapaan wanita itu. Sembari berjalan menyusuri ladang-ladang menuju tempat sang pengepul, terjadi percakapan antara Amirah dan wanita paruh baya. "Ibu hendak kemana? Sepertinya ibu bukan dari daerah sini ya?" "Iya, rumah saya di sana," sambil menunjuk ke arah yang pernah Amirah lalui bersama Alex. "Arah ke sana kan cuma hutan, Bu. Gak pernah ada orang yang mau lewat sana." "Di sana ada perkampungan kok, Nak. Banyak rumah juga. Saya kenal dan pernah main ke rumah seseorang di daerah sana saat malam sepulang saya mengantar dagangan. Tapi setelah itu, saya tidak pernah tahu lagi jalan menuju ke sana." "Oh, adik yang namanya Amirah ya? Kok ibu tahu nama saya?" "Kalau betul Amirah, saya ibunya Alex." Amirah pun kaget bukan kepalang. Kemudian mereka kembali meneruskan perjalanan. Saat hampir tiba, wanita itu berkata kalau dia tidak bisa mengantarkan Amirah sampai ke tempat pengepul. Amirah segera menyelesaikan urusannya. Setelah beberapa saat, wanita itu kemudian mengajak Amirah untuk berkunjung ke rumahnya. Namun Amirah menolak karena hari sudah malam. Tapi saat wanita itu bilang kalau Alex sedang sakit, Amirah pun akhirnya setuju. Mereka berjalan menuju rumah Alex sambil berbincang-bincang. Namun sepanjang jalan, Amirah berpikir, wanita ini berpenampilan tidak seperti umumnya orang di kampung sekitar. Lebih cocok orang yang hidup di perkotaan, seperti yang sering Amirah lihat di televisi. Dan anehnya juga, perjalanan yang cukup jauh serta menembus hutan dan ladang tidak membuat wanita itu terlihat berkeringat dan lelah. Setibanya di halaman rumah Alex, wanita itu meminta Amirah untuk menunggu sebentar. Tidak ada rasa curiga sedikit pun. Hingga beberapa saat kemudian, Alex keluar dari dalam rumah dan mempersilahkan dia masuk. Ketika memasuki rumah, Amirah kembali terkesima dan bingung karena kondisi dan situasi dalam rumah sudah berubah tidak seperti waktu pertama kali dia datang. Kondisi dalam rumah terlihat semakin mewah dengan berbagai macam barang berkilauan seperti emas dan mutiara. Karena terpesona, Amirah larut dalam kekaguman. Tak lama, Alex datang menghampiri dan menyodorkan minuman yang terlihat menarik. Karena merasa haus, maka minuman itu langsung diseruput habis. Setelah itu, dia merasa pusing dan langsung tak sadarkan diri. Amirah siuman setelah mencium bau menyengat dari lingkungan sekitar. Dan betapa kagetnya dia saat tersadar, ternyata dia berada di dalam rumah tua yang gelap, pengap, dan berbau tidak sedap. Dia pun mencoba untuk bangkit, namun badan sulit untuk digerakkan. Hanya kepala yang dapat menoleh kanan dan kiri. Tak lama kemudian Alex datang dengan wujud pria tampan dan berkata kalau Amirah tidak usah takut karena dia akan melindungi Amirah dari teman-temannya. Amirah sempat berpikir, teman-teman apa? Lalu dia bertanya, kenapa badannya tidak bisa digerakkan? Alex menjawab, dia sengaja memberikan minuman supaya Amirah tinggal dan hidup di situ selamanya. Amirah pun berteriak histeris. Amirah yang terus berusaha untuk menggerakkan badannya membuat Alex marah. Matanya berubah menjadi merah menyala dan wajah yang menghitam. Amirah yang melihat perubahan pada diri Alex menjadi semakin takut dan kemudian bertanya siapa Alex sebenarnya sambil mencoba melafalkan doa-doa. Mendengar Amirah membaca doa,
seketika Alex tambah murka. Lafaz doa semakin lantang dibaca, dan akhirnya wujud Alex perlahan-lahan berubah ke bentuk aslinya, yaitu sosok genderuwo. Baju yang dikenakannya pun terlepas dan terlihat badannya seperti monyet yang berbulu lebat. Perubahan dari wujud manusia tampan menjadi sesosok makhluk yang menyeramkan. Amirah yang melihat kejadian itu semakin histeris. Dia berteriak dan meronta-ronta. Namun sia-sia karena makhluk tersebut memegangi tubuh Amirah dengan sangat kuat dan memukul wajah serta tubuh Amirah dengan tangan yang berkuku panjang. Siksaan dan derayan pada tubuh Amirah membuat dirinya kembali tak sadarkan diri. Sementara itu, di sisi lain, ternyata Amirah dinyatakan hilang. Orang tua, saudara, warga, dan teman-teman terus mencari keberadaannya. Lokasi yang pernah diceritakan kepada orang tuanya pun sudah didatangi. Tapi sia-sia karena lokasi itu hanya merupakan hutan lebat belaka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan hingga 2 tahun lamanya tidak ada kabar tentang keberadaan Amirah. Sekian lama menghilang, tiba-tiba sekelompok pemuda yang sedang melakukan kegiatan di alam terbuka menemukan tubuh seorang wanita yang sedang tertidur di sebuah gubuk tua di bawah pohon yang sangat besar. Di samping wanita itu, ada sesosok bayi mungil lucu yang terbangun dan sedang menatap ke arah pohon besar. Sekelompok pemuda itu pun terkejut dan segera membawa mereka ke perkampungan terdekat. Warga langsung heboh dengan kemunculan Amirah yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, kemunculannya membawa serta seorang bayi. Amirah pun terbangun dan tersadar, tapi terlihat bingung dengan keadaannya sekarang, terutama ada bayi di sampingnya. Kepala desa dan warga yang mengetahui hal ini lalu mendatangi rumah orang tua Amirah dan mengatakan kalau Amirah sudah ditemukan. Orang tua Amirah begitu gembira mendengar kabar itu dan segera bergegas ke rumah kepala desa tempat Amirah tersadar dari tidurnya. Orang tua Amirah sangat bersyukur anaknya sudah ditemukan kembali dalam keadaan hidup. Namun yang membuat orang tuanya kaget serta bertanya-tanya adalah siapa bayi yang dibawa oleh kelompok pemuda itu bersamaan dengan ditemukannya Amirah. Lalu bayi itu diamankan dan diurus oleh orang tua Amirah hingga Amirah pulih. Setelah sadar dan diurus oleh orang tuanya, Amirah mulai menyadari bahwa dia sudah kembali ke alam dunia dan bayi tersebut adalah anak hasil dari perkawinannya dengan Alex, sosok genderuwo yang menculiknya dulu kala. Air mata Amirah bercucuran ketika menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Hari-hari berikutnya dilalui Amirah dengan banyak termenung dan menangis. Bayinya sementara waktu diasuh dan diurus oleh orang tuanya, karena Amirah tidak mau mengurusnya. Dia mengatakan anak itu adalah anak setan yang tidak dia inginkan. Banyak keanehan yang terjadi pada bayi itu. Dalam kondisi tertentu, bayi itu kadang berubah warna kulit menjadi hijau dengan mata merah, seakan-akan ingin menerkam orang yang dilihatnya. Dan yang lebih aneh, menurut kesaksian ibu Amirah, bayi kecil yang diperkirakan usianya baru menginjak 2 bulan, pernah terlihat berjalan dan berlari selayaknya anak usia 5 tahun. Ayah Amirah juga merasa ada kejanggalan, lalu memanggil seorang ulama untuk mendoakan Amirah
dan bayinya. Saat dibacakan doa-doa, bayi itu menangis sejadi-jadinya dan warna kulitnya berubah menjadi hijau dengan mata merah dan gigi bertaring panjang. Melihat hal itu, sang ustadz menduga bahwa bayi tersebut merupakan hasil dari perkawinan manusia dengan genderuwo. Semua orang bingung harus berbuat apa terhadap bayi itu. Dan dalam kebingungan, ada seorang alim yang mengatakan bahwa bayi itu harus dikembalikan ke pohon tempat Amirah dan bayi ditemukan. Karena diyakini bayi itu tidak seharusnya hidup di alam manusia. Dengan berbagai pertimbangan antara orang tua Amirah, warga, dan ustadz, maka pada malam hari yang sudah ditentukan, mereka berangkat ke gubuk tua di bawah pohon besar. Tepat sekitar tengah malam, langit yang terang bulan berubah menjadi gelap. Dan tak lama kemudian muncul sesosok makhluk hitam legam turun dari pohon dan memandang ke arah bayi yang ditempatkan persis di bawah pohon itu. Bayi kecil yang awalnya terlihat lucu seketika berdiri dan memandang ke arah sosok itu dan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Bayi itu pun kemudian berbicara kepada Amirah, seakan-akan mengajak Amirah untuk ikut bersamanya. Pak Ustadz yang menyaksikan kejadian itu lalu berkata, "Siapa kamu dan kenapa kamu mengganggu manusia?" "Saya adalah bangsa jin genderuwo penunggu hutan yang sudah hidup ratusan tahun di sini." "Kenapa kamu ganggu manusia? Dan anak siapa ini?" "Manusia banyak merusak tempat tinggal saya dan saya tidak suka. Makanya saya ambil satu dari kaum manusia untuk melihat hal yang telah mereka lakukan. Ini adalah anak hasil perkawinan saya kaum jin dengan kaum manusia. Kalau memang anak ini adalah kaum jin dan tidak bisa hidup di alam manusia, maka bawalah dan jangan sekali-kali mengganggu manusia lagi." Genderuwo itu hanya tertawa dan seketika hilang berikut dengan bayi itu. Amirah yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menangis. Hari-hari kemudian berlalu. Amirah masih sering terlihat termenung. Sampai suatu hari dia berkata kepada ibunya bahwa dirinya sudah ternoda oleh makhluk gaib yang menjijikkan. Dan menurutnya, dirinya adalah manusia hina yang sudah tidak punya harapan. Namun orang tuanya terus memberikan semangat kepada Amirah agar cepat sehat dan normal sedia kala. Hingga suatu hari, ada warga yang menemukan Amirah sudah dalam keadaan meninggal dunia di bawah pohon besar dengan kondisi perut terkoyak. Dan yang lebih mengherankan, terdapat jasad bayi di sisi Amirah dalam keadaan sudah membusuk. Banyak warga sekitar yang mengatakan bahwa arwah Amirah menjadi kuntilanak. Karena pada malam-malam tertentu, banyak orang kampung di sekitar pohon itu mendengar suara wanita dan bayi menangis. Sesekali suara tangis bayi dan kadang wanita tertawa sedih seperti menahan sakit. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya.
Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.